Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bung Ibima Hasan Mairudin selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Kemudian perkenalkan, saya Famo Eva dengan NIM 6670230146. Di sini saya akan membuat klarifikasi atau menyampaikan jawaban saya mengenai kritik dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Chanila Misha Subhan dengan NIM 6670230130. Sebelumnya, terima kasih kepada Chanila yang telah menyampaikan kritik dan juga pertanyaannya, sehingga saya dapat memperbaiki apa yang menjadi kesalahan saya pada presentasi di hari Kamis lalu. Kritikan pertama yang disampaikan oleh Chanila Misha adalah bahwa saya terlalu textbook dalam menyampaikan materinya. Di sini saya memahami kritikan tersebut yang disampaikan oleh Chanila dan saya setuju karena sejatinya seorang audiens itu menginginkan penjelasan dari peserta dengan naratif dan juga mengalir, serta konteksnya terhubung dengan jelas. Dalam kesempatan ini, saya ingin merefleksikan bahwa kegiatan yang saya lakukan, yaitu textbook, itu karena saya ingin menyampaikan poin-poin keseluruhan dari isi penelitian saya dengan jelas dan dapat dimengerti oleh audiens, walaupun dalam kenyataannya ternyata itu menjadi kesalahan bagi saya dan kemudian saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kritikan kedua yang disampaikan oleh Chanila adalah bahwa saya kurang melakukan kontak mata dengan audiens. Dari kritikan ini, saya menyadari bahwa saya sebagai moderator harus melakukan komunikasi nonverbal dengan audiens agar kemudian terciptanya komunikasi secara tidak langsung dan tidak menghilangkan perhatian audiens. Tentunya ini menjadi evaluasi utama saya untuk presentasi-presentasi saya selanjutnya agar interaksi yang lebih intensif. Kritikan ketiga yang disampaikan oleh Chanila adalah dalam paper saya masih terdapat spasi-spasi yang tidak sesuai dengan sizingnya atau tidak sama dengan sizing spasi yang lain. Tentunya sebelumnya saya memohon maaf atas ketidaktelitian ini dan ini dilakukan karena kurangnya perhatian saya terhadap final editing saya dan semoga ini menjadi evaluasi saya untuk tulisan saya selanjutnya. Dengan berakhirnya pemaparan saya mengenai ketiga kritik tersebut, saya berterima kasih kepada Chanila yang telah menyampaikan kritiknya sehingga saya mampu untuk mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan saya di presentasi ataupun materi sebelumnya. Nah, kemudian kita move ke sesi pertanyaan. Di sini Chanila menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya itu mengenai mengapa memilih Partai Gerindra dalam penelitian saya. Jadi di sini saya berkaca pada buku personalisasi partai politik di Indonesia di era reformasi yang ditulis oleh Aisyah Putri, Samsudin Haris, Lili Romli, Sri Nuryati, Muhammad Nur Hasim, dan lain sebagainya. Nah, di buku tersebut terdapat beberapa partai politik yang dalam relasi kekuasaannya itu terdapat personalisasi yang dilakukan oleh figur sentral. Dalam buku tersebut terdapat 7 partai politik yang dirasa melakukan personalisasi politik terhadap satu figur sentral. Yang pertama yaitu ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, tokoh partai politiknya itu ada Megawati Soekarno Putri. Posisi dalam partainya itu ada pendiri PDIP dan juga ketua umum partai dari tahun 1999 sampai saat ini. Partai yang kedua itu ada Partai Demokrat dengan tokoh Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam tugasnya di partai itu sebagai penggagas partai dan juga ketua umum partai sejak 2013 hingga 2020. Kemudian ada Partai Amanat Nasional atau PAN yang diinisiasi oleh Amin Rais yang dalam fungsinya itu adalah sebagai pendiri PAN, ketua umum partai, kemudian ketua umum Majelis Pertimbangan Pusat dan ketua Dewan Kehormatan Partai. Kemudian di sini ada PKB yang diinisiasi oleh Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang dalam tugasnya itu adalah sebagai pendiri PKB dan juga ketua Dewan Syuro. Nah, partai politik selanjutnya itu ada Partai Gerindra yang dalam tokohnya itu ada Prabowo Subianto yang memiliki peranan sebagai pendiri Partai Gerindra dan kemudian sebagai ketua Dewan Pembina. Selanjutnya itu ada Partai Hati Nurani Rakyat yaitu Hanura yang tokohnya itu ada Wiranto yang peranannya itu sebagai pendiri Partai Hanura dan juga ketua umum. Yang terakhir itu ada Partai Nasdem yang dalam tokohnya itu ada Surya Paloh, kemudian memiliki peranan pendiri Partai Nasdem, ketua Majelis Tinggi Partai, dan ketua umum partai. Nah, dari paparan-paparan itu, saya memilih Partai Gerindra karena karakteristiknya itu sangat relevan dengan studi personalisasi politik dan juga Gerindra merupakan salah satu partai di Indonesia yang memiliki keterikatan kuat antara identitas partai dan juga figur sentral yaitu Prabowo Subianto. Sehingga secara teoritis ini mengindikasikan adanya ciri personalisasi politik yang dilakukan oleh salah satu partai politik.
sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Carbonen dalam bukunya yaitu The Personalization of Politics, A Study of Parliamentary Democracies. Carbonen menyampaikan bahwa individual politics actors have become more prominent at the expense of parties and collective identities. Kutipan ini secara tidak langsung menekankan bahwa dalam konteks demokrasi parlementer, terdapat pergeseran fokus dari partai politik sebagai institusi kolektif menuju individu politisi sebagai figur sentral. Nah, maka secara tidak langsung fenomena ini tuh mencerminkan ada kecenderungan personalisasi politik, di mana peran dan pengaruh individu dalam politik itu menjadi jauh lebih dominan dibandingkan struktur partai secara keseluruhan. Nah, kemudian dari pemaparan tersebut saya kaitkan dengan Partai Gerindra yang dalam perjalanannya sangat melekat dengan adanya figur Prabowo Subianto, di mana figur Prabowo Subianto sendiri sangat dominan sehingga mampu menjadi sebuah identitas utama partai. Adapun pertanyaan kedua dari Canila yaitu mengapa memilih narasumber dari staf humas dan juga kader Partai Gerindra sendiri. Dalam metodologi penelitian, tentunya memilih narasumber itu menjadi bagian yang krusial karena disinilah kita mendapatkan informasi-informasi primar mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Adapun alasan saya memilih kedua narasumber tersebut, yang pertama dari staf Humas Partai Gerindra DPD Provinsi Banten, dan yang kedua itu kader Partai Gerindra itu sendiri. Mengapa memilih staf Humas? Karena saya rasa staf Humas ini merupakan perwakilan dari aktor-aktor yang dalam usahanya itu membentuk citra dan figur partai di hadapan publik. Staf Humas sendiri tentunya memahami strategi komunikasi yang resmi, framing pesan, dan bagaimana figur Prabowo di branding dalam setiap peristiwa politik. Nah, dengan melalui wawancara dengan staf Humas sendiri, saya mendapatkan insight tentang bagaimana personalisasi itu bukan sekedar spontan, tetapi merupakan hasil konstruksi komunikasi yang terencana. Kemudian memilih narasumber kedua yaitu kader Partai Gerindra itu sendiri, karena kader sendiri itu merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kemudian secara tidak langsung membawa identitas partai sekaligus figur ke dalam konteks elektoral. Wawancara dengan kader partai sendiri memberikan kemungkinan untuk memahami bagaimana narasi personalisasi itu diterima, diinterpretasi, dan kemudian dimodifikasi dalam praktik politik sehari-hari.